tak kunjung datang ke pemusatan latihan. Patrick Kluivert pastikan Eliano Reinders absen hadapi Cina dan Jepang. Dua pemain Indonesia tampil baik saat gasak MU. Pelatih ASEAN All-Star dibuat sangat kaget. Bersiap tentukan skuad. Patrick Kluivert coret 9 nama jelang hadapi laga krusial kontra Cina. Baru sehari jalani TC bersama timnas Indonesia, Messi Rodriguez langsung dibuat terkejut gegara hal ini. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Apa jadinya jika klub yang katanya raksasa Eropa ditampar oleh kekuatan Asia Tenggara? Ya, bukan sekedar laga eksibisi, ini jadi momen sejarah yang mengguncang jagat sepak bola dunia. Manchester United, klub legendaris dengan jutaan fans di seluruh dunia, justru dipermalukan oleh tim yang seringkali diremehkan, ASEAN All-Star. Ya, The Red Devils bertamu ke Stadion Bukit Jalil, Malaysia pada Rabu kemarin untuk memenuhi undangan laga uji coba dengan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara. Namun mereka benar-benar menderita hasil yang tidak terduga ketika menghadapi tim yang baru dipersatukan dalam waktu yang singkat ini. PSSI mengirim dua pemain berlabel timnas Indonesia, yaitu Malik Rizaldi dan Kakang Rudianto. Dalam laga uji coba ini, pelatih Manchester United yakni Ruben Amorim juga menurunkan sejumlah pemain bintangnya. Walau begitu, mereka justru menderita kekalahan dengan skor tipis 0-1 akibat gol yang dilesakan oleh striker Myanmar pada menit ke-71. Hasil ini benar-benar di luar dugaan karena tim ASEAN All-Star sendiri tidak dihuni oleh para pemain terbaik dari berbagai negara Asia Tenggara. Perhatian justru langsung tertuju pada dua nama tak asing bagi pencinta sepak bola tanah air, yakni Kakang Rudianto dan Malik Rizaldi. Mereka bukan cuma tampil bagus, mereka membungkam para bintang Manchester United. Di pertandingan ini, baik Kakang Rudianto dan Malik Rizaldi sama-sama tidak bermain sebagai starter. Kim Sang-sik baru memainkan keduanya di babak kedua. Kakang masuk terlebih dahulu di menit ke-68, sedangkan Malik Rizaldi dimainkan di sekitar menit ke-80-an. Performa Kakang Rudianto semenjak masuk ke lapangan bisa dikatakan sangat solid. Ia menjaga pertahanan ASEAN All-Star dengan sangat baik. Kakang mampu berkoordinasi dengan baik bersama tandemnya. Ia berhasil membuat Alejandro Garnacho tidak berkutik, di mana Garnacho kesulitan menembus penjagaan bek Persib Bandung itu. Di sisi lain, Malik Rizaldi juga tidak kalah menarik. Meski tidak bisa menciptakan peluang berbahaya, namun ada satu momen yang cukup menarik perhatian di masa injury time. Pada saat itu, ASEAN All-Star melakukan serangan balik dan ia berada di posisi membahayakan. Alhasil, Goodwill Kukonki terpaksa menarik baju Malik Rizaldi hingga ia terjatuh, sehingga pemain muda MU itu mendapatkan kartu kuning. Namun terlepas dari penampilan apik pemain asal Indonesia tersebut, pelatih ASEAN All-Star Kim Sang-sik terkejut melihat permainan anak asuhnya saat melawan Manchester United. Skor 1-0 yang menjadi hasil akhir bukan jadi perkara yang membuat Kim Sang-sik banyak berkomentar. Pria asal Korea Selatan itu justru kaget lihat Kakang Rudianto dan kawan-kawan bermain kompak seperti tim yang sudah terbentuk dalam waktu lama. Padahal para pemain baru berkumpul dan menjalani latihan bersama selama 2 hari saja. Mereka seperti sudah bermain bersama dalam 2 dekade. Ini adalah pertandingan besar dan para pemain begitu fantastis. Kami hanya berlatih 2 hari, tetapi mereka bermain seperti sudah bersama-sama selama 20 tahun. Tim bermain dengan organisasi tim yang sangat bagus dan kami sangat senang bisa menang, ujar Kim Sang-sik. Sejatinya, nama Eliano Reinders masuk dalam daftar panggil Patrick Kluivert untuk 2 laga penting menghadapi Cina dan Jepang. Namun, meski Liga Belanda sedang memasuki masa jeda, sosok Eliano tak kunjung bergabung ke pemusatan latihan. Hal ini juga sempat dipertanyakan para fans timnas Indonesia, namun pihak pelatih maupun PSSI tak kunjung memberikan kejelasan. Ya, setelah pemusatan latihan berjalan 4 hari, PSSI akhirnya membuat rilis resmi soal Eliano Reinders, di mana pemain PSS Zwolle ini dipastikan absen memperkuat skuad Garuda untuk bulan Juni mendatang. Hal ini lantaran Eliano ingin mendampingi sang istri yang akan melahirkan.
pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert juga telah berkomunikasi langsung dengan Eliano, di mana dia memahami situasi yang dialami Eliano sehingga mengizinkannya untuk absen. Kami sepenuhnya mendukung Eliano untuk mendampingi keluarganya dalam momen penting dan penuh kebahagiaan ini. Keluarga adalah prioritas utama. Tim pelatih melakukan penyesuaian skuad dan kami tetap optimis dengan kekuatan tim yang akan mewakili Indonesia dalam pertandingan mendatang, ungkap Patrick Kluivert. Atas izin yang diberikan Patrick Kluivert, Eliano sendiri mengucapkan rasa terima kasihnya. Meski tak berada di Indonesia, pemain PSSI Zwolle ini akan tetap mendukung Merah Putih. Terima kasih atas pengertian dan dukungan dari seluruh pendukung sepak bola tanah air. Saya juga harap timnas Indonesia bisa memberikan hasil terbaik, papar Eliano. Kendati Eliano absen, kekuatan timnas Indonesia tak akan berkurang. Pasalnya ada banyak opsi di lini tengah atau penyerang sayap. Nama-nama seperti Yaakob Sayuri hingga Beckham Putra diprediksi akan menggantikan posisi yang ditinggalkan Eliano, terkhususnya untuk laga melawan Cina. Sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia U23 tak lama lagi akan mempersiapkan diri untuk menatap kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan dimulai pada bulan September mendatang, di mana timnas Indonesia U23 harus kembali berjibaku dengan lawan yang cukup tangguh yakni Korea Selatan. Hal itu diketahui berdasarkan hasil pengundian yang sudah dilakukan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia, di mana Indonesia U23 dan Korsel akan berada di grup J bersama Laos dan Makau. Melihat hal tersebut, pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Penenberg optimis tim besutannya bisa lolos ke putaran final. Setidaknya 44 tim akan bertarung memperebutkan tiket ke putaran final dan dibagi ke dalam 11 grup. Pertandingan kualifikasi dijadwalkan berlangsung pada 1–9 September 2025, di mana Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah grup J di ajang ini. Menurut saya, bermain di kandang sendiri selalu bagus. Itu yang terpenting karena kami tampil di kandang sendiri. Korea Selatan adalah tim yang sangat kuat, sedangkan tim lainnya belum terlalu kami kenal. Meski begitu, menurut saya hasil undian ini cukup bagus. Dalam setiap turnamen, memang selalu ada tim yang kuat dan tim yang tidak terlalu kuat. Kami tahu Korea Selatan salah satu tim yang kuat. Namun jika ingin menjadi juara, kami harus siap mengalahkan tim-tim tangguh tersebut. Saya sangat antusias menghadapi mereka karena ini akan menjadi bukti kami sudah berada di level tersebut dan kami akan berusaha maksimal, ungkap Gerard Penenberg. Sebagaimana yang diketahui, Maes Hilgers akhirnya bergabung dengan TC Timnas Indonesia yang sudah berlangsung sejak beberapa hari yang lalu. Sang bek tengah berusia 24 tahun itu baru diketahui bergabung dengan skuad Garuda di Bali pada Rabu kemarin, dan sehari setelahnya Hilgers tancap gas melahap menu latihan yang diberikan Patrick Kluivert. Setelah menjalani latihan bersama rekan-rekannya, Hilgers juga sebelumnya sempat mengalami kejadian yang membuat dia terkejut saat setelah tiba di Bali. Dalam perjalanannya menuju lokasi latihan timnas Indonesia, Maes Hilgers membagikan momen di mana dirinya sedang berada di mobil dan dia cukup terkejut dengan kemacetan luar biasa di Bali. Hal ini diungkapkannya lewat unggahan Instagram story eksklusifnya. Macetnya gila di sini, tulis Hilgers dalam unggahan tersebut, diikuti oleh emoji tertawa. Namun terlepas dari hal itu, keberadaan Hilgers di pemusatan latihan timnas Indonesia menjadi momen yang pas buatnya, di mana dia bisa lebih punya banyak waktu untuk beradaptasi dan membangun chemistry. Pasalnya, chemistry menjadi salah satu masalah besar yang tengah dihadapi Maes di timnas Indonesia. Maka dari itu, kesempatan berlatih lebih lama bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Hilgers untuk cepat membangun chemistry. Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, Patrick Kluivert telah memanggil 32 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Bali dalam rangka persiapan menghadapi dua laga krusial yakni melawan Cina dan Jepang. Namun sesuai dengan regulasi dari AFC, hanya 23 pemain yang boleh didaftarkan untuk setiap pertandingan. Itu artinya, pelatih Patrick Kluivert harus mencoret 9 pemain dari daftar final yang akan bertanding. Dua nama langganan inti dipastikan tidak akan tampil saat melawan Cina karena akumulasi kartu, yakni Martin Paes dan Marcelino Ferdinand.
Dengan absennya Paes, posisi menjaga gawang besar kemungkinan akan diisi oleh Emil Audero, mantan kiper Inter Milan yang baru saja dinaturalisasi pada Maret 2025. Ini bisa jadi momen debut bagi Audero bersama skuad Garuda. Sementara itu, posisi Marcelino kemungkinan besar akan digantikan oleh Beckham Putra atau Rafael Struijk. Marcelino sebelumnya menempati peran di belakang striker oleh Romeni yang saat ini jadi andalan lini depan skuad Garuda. 7 nama lain yang kemungkinan dicoret bukan karena kualitas buruk, melainkan karena kuota terbatas dan persaingan ketat di posisi masing-masing. Dan berikut prediksi daftar 9 pemain yang berpotensi dicoret oleh Patrick Kluivert. Ingat, ini hanya prediksi dan kemungkinan ada yang setuju dan ada juga yang tidak. Yang pertama, Martin Paes karena akumulasi kartu. Lalu yang kedua ada Marcelino Ferdinand karena akumulasi kartu. Yang ketiga, Reza Arya. Yang keempat ada Sandy Walsh karena cedera. Yang kelima Pratama Arhan. Yang keenam Yancy Sayuri. Yang ketujuh Ramadan Sananta. Yang kedelapan Stefano Lillipali. Kemudian yang terakhir yaitu yang kesembilan Eliano Reinders karena urusan keluarga. Sekali lagi, ingat ini hanya sebuah prediksi dan keputusan mutlak tetap ada di tangan sang pelatih Patrick Kluivert. Di sisi lain, pemusatan latihan di Bali yang berlangsung hingga 31 Mei 2025 akan menjadi ajang evaluasi terakhir. Pemain yang tampil maksimal selama latihan memiliki peluang lebih besar untuk masuk dalam daftar 23 pemain utama. Setelah dari Bali, skuad Garuda akan terbang ke Jakarta untuk menghadapi Cina sebelum melanjutkan laga tandang ke Jepang. Kedua pertandingan ini akan sangat krusial dalam menentukan langkah Indonesia menuju ke Piala Dunia 2026 mendatang.